Selamat pagi, Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur bahwa di hari-hari ini dalam perjalanan iman kita, pengembaraan kita di dunia, kita tahu bahwa Tuhan yang baik tetap bersama-sama dengan kita. Sebab itu bersemangatlah untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam Bilangan 32 ayatnya yang ke-12 berkata, kecuali Kaleb dan bin Yefune, orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka sebelum memasuki tanah Kanaan, saat itu diutuslah 12 orang pengintai dan kedua orang yang termasuk ada Kaleb dan Yosua. Jadi ketika akan memasuki tanah Kanaan, mereka diutus untuk mengintai, untuk melihat apa lebihnya, apa kurangnya, sehingga tahu apa yang harus dilakukan dengan medan yang akan mereka masuki. Normal ya, kita ketika kita sebelum masuk ke satu tempat yang baru, supaya mengalami keuntungan, tidak mengalami kerugian, maka kita menyelidik terlebih dahulu. Kita akan waspada, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, tindakan seperti apa, sehingga tujuannya itu menguntungkan kita. Ketika ke-12 orang ini mengintai, Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas tempatnya sama, medannya yang sama, jadi apa mata lihat, antara 10 orang dan 2 orang itu jelas sama. Tetapi ketika mereka kembali, mereka memberikan laporan. Yang 10 mereka hanya menyampaikan soal ketakutan mereka. Bahwa di tanah itu ada orang-orang yang besar kuasanya. Tubuh mereka besar. Walaupun tempat di situ adalah tempat yang penuh dengan hal-hal yang baik. Tanah yang subur, limpah dengan susu dan madunya. Ada buah-buah yang sangat baik yang bisa dinikmati. Tetapi mereka cuma menyampaikan hal tersebut, tidak meyakinkan bahwa bisa masuk ke tempat itu, bisa maju karena ada Tuhan yang berkuasa. Yang mereka sampaikan hanya soal ketakutan mereka yang menutupi semua hal-hal baik yang sudah mereka lihat di tempat itu. Berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Mereka pun memaparkan realita dan kenyataan. Benar di tempat itu ada bangsa enak, ada orang-orang yang besar. Benar di tempat itu kita harus berperang terlebih dahulu. Kita harus melakukan upaya bagaimana kita benar-benar harus melakukan apa yang rasanya secara manusia itu sulit. Tetapi bukan hanya sekedar itu yang disampaikan. Tetapi Yosua dan Kaleb dia berkata, tetapi kita akan menduduki tanah itu. Kita akan bisa melawan orang-orang itu dan kita bisa menang karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Tetapi apa yang terjadi? Pengaruh 10 orang ini untuk membuat orang Israel menjadikan keputusan dan pilihan 10 orang ini sebagai mayoritas dengan sendirinya mengalahkan pandangan pendapat daripada Yosua dan Kaleb. Sehingga apa? Mereka harus berada dalam satu pengembaraan padang gurun lagi yang sangat panjang karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Berbeda halnya dengan Yosua, kecuali Yosua dan Kaleb, mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ternyata yang menyebabkan pandangan antara dua orang ini, Yosua dan Kaleb bersama dengan 10 orang, yang datang di tempat yang sama, datang di kondisi yang sama, datang di realita yang sama. Yang 10 memberikan kabar ketakutan, tetapi yang 2 menyampaikan kabar untuk bersemangat, untuk tetap maju saja karena ada Tuhan. Karena apa? Yang 2 orang ini mereka tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, karena mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang baik, yang akan memberikan kemenangan kepada mereka. Akibatnya, karena mengikuti pilihan dan keputusan daripada 10 orang, sama-sama Kaleb dan Yosua harus ikut dalam padang pengembaraan. Ikut dalam padang yang panas. Ikut dalam padang yang kadang-kala membuat mereka secara manusia nggak sanggup lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita bisa lihat dari perjalanan Kaleb dan Yosua yang menjadi satu pelajaran dalam kehidupan kita. Yosua dan Kaleb bukanlah orang-orang yang memberontak. Yosua dan Kaleb bukanlah orang-orang yang tidak percaya. Yosua dan Kaleb bukanlah orang-orang yang ikut semaunya sendiri atau semau gue, tidak. Tetapi mereka ikut
dalam satu keadaan yang tidak enak karena orang-orang lain yang mengambil keputusan dan pilihan yang salah. Sebagai manusia, ketika kita berada di posisi ini, pasti sangat menjengkelkan. Kita bisa marah, kita bisa terus menyampaikan argumen kita bisa terus mengatakan, kamu yang salah, pemimpin yang salah, keputusan kalian yang salah, aku tidak mau mengikuti perjalanan yang ada. Tidak Bapak Ibu Saudara. Yosua dan Kaleb tetap masuk mengikuti perjalanan yang sama bersama-sama dengan bangsa Israel sambil melihat ada generasi yang mulai mati, tidak masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Tetapi dalam perjalanan yang panjang, yang rasanya pengembaraan ada panas terik, mereka mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi satu hal, Yosua dan Kaleb tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya, tetap percaya kepada kebaikan Tuhan. Kemudian apa? Yosua dan Kaleb selama perjalanannya ketika merasa tidak nyaman, dia tidak marah dengan orang-orang Israel yang ada pada waktu itu. Dia tidak berkata, gara-gara kamu aku mengalami hal tersebut. Gara-gara orang tuaku aku mengalami hal ini. Gara-gara pemimpin dalam pelayanan aku mengalami seperti ini. Gara-gara pemimpin mungkin di bangsa kita aku mengalami seperti ini. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi dia menerimanya dengan ikhlas sambil tetap menengadahkan iman percayanya kepada Allah yang sudah membawa perjalanan hidup mereka keluar dari Mesir. Bahkan apa? Ketidakpercayaan orang-orang yang ada di sekitar mereka tidak mengubah yang tadinya mereka beriman, kemudian mereka menjadi kecewa karena harus masuk dalam padang pengembaraan yang cukup panjang. Kemudian apa? Yosua dan Kaleb tidak berubah menjadi hubungannya dengan Tuhan adalah satu hubungan yang jauh karena kecewa dengan apa yang Tuhan izinkan untuk mereka berdua alami ketika harus masuk dalam padang pengembaraan berdasarkan keputusan dan pilihan orang lain. Bapak Ibu, kita hidup tidak hanya sendiri. Kita hidup dengan orang-orang yang lain, beda karakter, beda pemikiran, beda keputusan yang diambil. Mungkin saat ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau mungkin berada dalam satu keadaan yang sedang bergejolak dalam jiwamu. Engkau mungkin hendak mengambil satu keputusan yang salah, tapi baiklah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, kami tahu bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup Kaleb dan Yosua yang membuat mereka berbeda. Ketika harus berada dalam realita dan fakta, menjadi rasanya menderita, menjadi rasanya perjalanan yang panjang, perjalanan yang tersendat-sendat untuk mencapai kepada tujuan. Rasanya kita dirugikan karena keputusan dan pilihan orang lain. Tapi mari, seperti keputusan Yosua dan Kaleb, mereka berkata, aku tetap mau mengikuti Tuhan sepenuh hatiku karena aku percaya perjalanan pengembaraan yang seperti apapun, tetap ada Allah yang membela kita untuk kita sampai kepada tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan untuk kita alami. Bukan nanti dalam kekekalan, tapi saat kita ada dalam bumi yang sama, dalam fakta dan realita mungkin yang sama yang hari-hari ini kita lihat. Firman ini membangkitkan iman percaya kita untuk tetap kita punya hubungan yang ada dalam hadirat Tuhan. Iman terus dibangkitkan, kepercayaan kita kepada Tuhan terus akan bertumbuh hari lepas hari karena ada kuasa Roh Kudus yang sudah memerdekakan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih bahwa dalam pengembaraan perjalanan hidup kami yang mungkin rasanya panjang, kami tetap akan berkata terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah meneguhkan iman kami, bahwa Engkau selalu meyakinkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya kami yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah Engkau sudah kuatkan kami. Bahkan kami yang mengalami masalah ekonomi, Tuhan yang akan mencukupkan apa yang menjadi keperluan kami. Terima kasih buat firman-Mu, jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, karena ada kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.